Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Ririn. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal kuisis. Jumlah soalnya ada 35 soal, tapi kali ini Ustazah akan membahas soal nomor 7 sampai nomor 12. Untuk soal-soal yang lain akan dibahas Ustazah kalian yang lain. Nanti Ustazah share ya untuk linknya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu kita barokah. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk soal yang pertama akan saya bahas adalah soal nomor 7. Di situ pertanyaannya adalah penggalan paragraf di atas termasuk ke dalam struktur. Soal nomor 7 ini kira-kira masuk ke dalam struktur teks persuasif apa ya? Kita review dulu ya. Struktur teks persuasif ada 4. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, yang ketiga ada ajakan, yang keempat adalah penegasan kembali. Kira-kira dari keempat struktur ini masuk ke dalam yang mana ya? Untuk yang A, jawabannya adalah pengenalan isu. Apakah masuk ke pengenalan isu? Tidak, karena pengenalan isu adalah sebuah pengantar atau awalan teks. Yang B adalah argumen. Apakah masuk ke dalam argumen? Ya, masuk ke dalam argumen. Karena argumen adalah sebuah pendapat seseorang atau pendapat para ahli. Di awal kalimat saja sudah terdeteksi bahwa itu argumen, karena di situ ada kata dampak buruk merokok. Itu adalah sebuah kata atau kalimat yang menyertakan pendapat. Ya, untuk penegasan kembali untuk C tidak ya anak, karena penegasan kembali sendiri dalam strukturnya sudah ditandai dengan beberapa kata. Untuk yang D adalah solusi. Di dalam teks persuasif strukturnya tidak ada solusi. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 8. Kira-kira soal nomor 8 ini masuk ke dalam struktur apa ya anak-anak? Kita lihat kata yang bergaris miring. Ada kata demikian, dengan demikian, oleh karena itu sudah jelas bahwasannya kata-kata yang menandai ciri tersebut adalah masuk ke penegasan kembali. Ya, jadi jawaban yang B, C, D bukan jawaban yang benar. Yang benar adalah A. Untuk nomor 9 ya, nomor 9 ini sama pada halnya di soal nomor 7. Yang ditanyakan adalah paragraf tersebut merupakan teks persuasif. Bagian struktur adalah tokoh kartun Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model. Kalimat itu saja sudah menunjukkan bahwasanya itu adalah pendapat. Jadi jawabannya sudah jelas. Jadi jawaban nomor 9 adalah rangkaian argumen. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Untuk nomor 10, nomor 10 sama pertanyaannya, jenis soalnya sama soal nomor 7, sama nomor 9, jenis soalnya sama. Untuk soal nomor 10 ini yang ditanyakan masuk ke dalam, kira-kira masuk ke dalam apa? Yang pertama pengenalan isu, kita baca dulu soalnya ya. Ada kata belajarlah, ada kita bulati, ada kata lah, berarti itu masuk ke dalam pernyataan ajakan ya. Jadi ada kata lah, ayolah, marilah. Ada kata lah biasanya menandakan bahwa itu pernyataan ajakan-ajakan ya. Untuk nomor 11, di situ yang ditanyakan adalah kalimat bujukan atau imbuan pada teks tersebut ditandai oleh nomor, ada kita bulati adalah kalimat bujukan. Kita nomor 1 dulu. Sejak terjadi bencana gempa bumi bla bla bla. Nomor 2, banyak organisasi atau kelompok bla bla bla. Nomor 3, mereka beroperasi di atas kota bus bla bla bla. Yang keempat, oleh karena itu bla bla bla. Yang kelima, kami organisasi bla bla bla. Manakah yang termasuk bujukan atau imbauan? Jawabannya adalah nomor 4, karena ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu ya, dengan demikian, seperti itu ya. Soal nomor 12,
Soal nomor 12 adalah berbunyi paragraf di atas termasuk jenis teks persuasif. Kira-kira kita baca dulu. Pakailah hand sanitizer merek bersih wangi. Ada kata merek, anak-anak, ada kata merek. Kalau jawaban A, politik, tidak mungkin ya hand sanitizer masuk ke dalam politik. Yang kedua, pendidikan, tidak mungkin karena di situ ada kata merek. Yang C adalah iklan ya. Yang ketiga adalah iklan. Kira-kira apakah iklan jawabannya? Ya, berarti jawaban nomor 12 adalah masuk ke dalam jenis persuasif iklan, karena itu menunjukkan suatu merek ya untuk mengajarkan atau untuk membeli ya sebuah merek yang bertujuan untuk membujuk seseorang untuk membeli hand sanitizer. Ya, demikianlah soal yang Ustazah bahas, semoga bermanfaat. Semoga berkah untuk kalian. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.